Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jaya Motor. Pada kesempatan malam ini mas guys, jadi malam ini kita akan kembali mengetes untuk PLTS ya, arus AC dari sekarang pukul 18:40. Jadi kita akan mulai menghidupkan inverter ini sampai dengan batas yang sudah ditentukan di 11,5 volt. Jadi nanti ketika sudah tegangan baterai atau sudah cut off ya dari baterai ke inverter, jadi akan berpindah ke PLN. Jadi kita akan mengetesnya nanti berapa jam dia akan bertahan ya untuk aki PLTS saya ini. Oke, sekarang saya akan tunjukkan untuk hasil penambangannya dari tadi pagi sampai sore tadi ya. Oke, saya langsung tunjukkan. Oke, jadi ini dia ya pendapatan hari ini ya untuk watt hour dan ampere hour. Coba kita lihat di 47 ya untuk ampere hournya, dan di 661,3 watt hour ya pendapatan hari ini, dengan watt peak di kisaran di 98 ya paling tinggi, dengan panel yang 350 ya, walaupun 350 karena dipisah jadi kita hitung 250 ya, karena ada 100 WP yang sebelah barat dan yang 100 WP sebelah timur. Untuk di solar tracking dia akan sebagai penambah ya nanti, atau mencukupi yang panel 150 yang 100 WP sebelah barat dan sebelah timur, jadi akan bergantian. Oke, sekarang untuk tegangan baterai sudah, atau tegangan aki ya, di 12,97. Jadi untuk dari SCC ini dia tidak terlalu menampilkan tegangan yang sebenarnya ya. Jadi sekarang posisi sekarang masih off ya. Sekarang saya akan tunjukkan untuk di LVD di bawah berapa untuk tegangan baterai dari LVD. Oke, kita akan lihat untuk tegangan dari LVD di 12,9. Jadi sekarang kita akan mulai untuk menghidupkan inverter ini. Pertama kita akan, jadi setelah kita melihat watt hour tadi, kita akan mereset untuk untuk hasil penambangan listrik ya hari ini, dan kita akan mengukur untuk output. Oke, kita reset dulu untuk ini ya, sebentar. Oke, kita matikan dulu untuk sekarang, kita hidupkan output. Jadi ini akan mengukur output sekarang, bukan mengukur input. Matikan untuk saklar yang merubah untuk sistem ya, sistem dari PLTS ini. Jadi ketika posisi hidup sekarang ini untuk saklar ini, berarti PLN yang menjadi penyuplai utama ya untuk arus beban di rumah saya ini. Dan ketika ini dimatikan untuk saklar ini, akan berubah menjadi PLTS yang menjadi penyuplai utama ya. Jadi ketika
ini dimatikan, maka akan PLTS akan menjadi penyuplai pertama, dan ketika PLTS ini sudah akinya sudah di tegangan 11,5, maka akan cut off dan otomatis berpindah ke PLN. Jadi di sini fungsinya ketika posisi PLTS menjadi penyuplai utama, untuk KWH meter kita tidak matikan dan nanti akan secara otomatis ya. Jadi intinya kita akan mengetes untuk PLTS ini ya, berapa jam dia akan bertahan dan beban apa saja yang berapa banyak ya untuk arus atau beban yang dipakai ya dari PLTS ini. Oke, langsung saja kita hidupkan. Yang pertama kita hidupkan, pindah dulu ini. Jadi belum berpindah ya ke PLTS karena untuk saklar utama di sini dari arus beban yang mengendalikan seluruh ATS belum hidup ya. Oke, kita pindah dulu. Oke, inverter sudah hidup. Untuk lampu belum bisa karena kendali belum hidup ya. Bisa dilihat ini sudah hidup untuk inverter. Kita hidupkan untuk kendali utama. Oke, bisa dilihat ya untuk semua beban yang ada di sini sekitar 42 watt ya, kecuali pompa air sama rice cooker kita nonaktifkan dulu. Jadi ketika kita sudah tidur ya, nanti kita akan mengurangi beban sampai di 25 watt. Jadi yang menyala hanya lampu di bagian luar dan di dalam ya, di tempat tidur anak, sekitar 25 watt. Sebentar saya akan mematikan untuk lampu yang lain-lainnya ya ketika sudah tidur, nanti ketika pukul jam 10 atau lebih ya. Oke, jadi kita akan lanjut nanti ya. Dan sekarang sudah pukul 18:52 ya. Oke, kita akan lihat nanti ketika jam tidur. Dan besok pagi kita akan melihat berapa jam ya dia akan bertahan. Oh sorry teman-teman. Jadi ini lupa saya reset tadi ya. Oke, saya reset dulu. Oke, sudah di reset ya. Oke mas guys, kita balik lagi ya. Sekarang sudah pukul, kita lihat untuk jam 9.33 ya. Bisa dilihat watt di 18 ya. Jadi sekarang waktunya kita mematikan untuk lampu yang ada di luar sini ya. Dan yang kita nyalakan hanya, jadi untuk lampu luar di sini kita nyalakan sampai pagi ya mas guys. Dan juga di lampu kamar. Untuk lampu kamar anak ini kita nyalakan sampai pagi ya. Untuk di dalam kamar sini. Oke, sekarang kita akan matikan untuk lampu yang lain-lain. Jadi hanya dua yang kita nyalakan ya, di sini dan di luar sana. Oke, langsung saja kita balik ke PLTS. Oke, sekarang kita akan mengurangi beban.
karena waktunya kita mau tidur sekarang. Besok pagi kita lihat di sini ya, berapa jam untuk PLTS ini dengan watt hour yang kita dapatkan tadi pagi di 661. Oke, langsung saja kita matikan untuk lampu. Oke, sudah mati untuk lampu di sini. Dan kita lihat, dikarenakan KWH juga tokennya mau habis ya, makanya sudah setiap malam kita memakai PLTS untuk mengurangi tagihan ya. Oke, bisa dilihat jadi untuk bohlam sebentar ya, sebenarnya ini ada 3 ya, di dalam juga ada 1, saya tunjukkan lagi. Oke, jadi ini untuk di dalam kamar, yang satunya lagi kita matikan ya, karena di sini kita tidak atau tidak ada yang tidur di sini ya, kita matikan aja. Dan kita kembali ke PLTS untuk melihat watt yang tampil setelah kita mematikan lampu kamar. Untuk lampu ruang tamu kita matikan juga ya. Oke, setelah dimatikan ternyata hanya 4 watt ya yang tersisa ketika kita sudah tidur. Oke, nanti besok pagi ya kita lihat untuk jam, dan di sini ya jam pemakaian arus PLTS ya untuk arus AC. Oke, besok kita akan bangun pagi-pagi untuk melihat waktu ya PLTS ini hidup, dan akan berpindah besok, kemungkinan tengah malam akan berpindah ke PLN. Jadi posisi PLN masih hidup untuk KWH PLN. Jadi ini dia sistemnya otomatis karena sudah ada ini ya. Sebentar, karena kita sudah memasang ATS. Oke, tegangan baterai sudah di 12,3. Oke, bisa dilihat ya. Jadi besok pagi kita akan melihat untuk jam pemakaian PLTS ini. Sampai jumpa besok pagi. Oke, mas-mas sekalian, selamat pagi ya. Jadi pagi ini kita akan melihat kondisi setelah pemakaian semalam ya, dari pukul 7 kurang, ada hitunglah jam 7 ya, atau 19 malam tadi, dan kita lihat sekarang sudah pukul 6 pagi. Dan kita lihat untuk pemakaian di sini berapa jam ya kemarin malam. Oke, bisa dilihat ya, 7 jam 59 menit ya, hampir di 8 jam. Dan untuk tegangan baterai di sini sudah di sudah di 10,50 ya. Di setting kemarin di 11,5, dan ini dia sudah
berpindah ya ke KWH PLN. Jadi untuk seluruh lampu, walaupun lampu DC di sini tidak bisa aktif lagi dikarenakan sudah cut dari LVD yang di bawah. Oke, kita lihat LVD yang di bawah. Jadi kita akan lihat untuk LVD yang ada di bawah. Bisa dilihat sudah menyala untuk lampu indikator pengisiannya. Oke, dan sekarang kita lihat masih untuk WH ya, dan yang telah terpakai. Oke, hanya 171 WH yang terpakai. Berarti dari baterai ini atau aki PLTS ini sudah sangat menurun ya untuk performanya. Padahal kemarin untuk WH yang didapatkan dari hasil tambang listrik sekitar 661 WH, dan hanya dipakai 171 WH sudah di 10,50. Ini masih bisa disimpulkan ya, jadi hanya bisa di 8 jam ya untuk mengurangi pemakaian dari KWH PLN. Ya lumayan ya. Jadi mungkin untuk baterai atau aki kita harus ganti ya, tapi nanti ya setelah kita mengganti untuk SCC ini. Jadi ini untuk aki PLTS ini, sementara kita memakai ini dulu. Oke, bisa dilihat ya, tadi sudah di 8 jam bertahan ya, dan berpindah lagi ke sistem PLN. Mungkin itu saja untuk video pagi ini dari kemarin malam ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS pemula.